Nah, kita lanjutkan dari materi yang minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas mengenai ekstraksi. Hari ini kita akan membahas mengenai adsorpsi. Jadi kalau misalnya ekstraksi itu prinsipnya kan produk atau solut yang kita inginkan itu akan berpindah dari fase awal yang kita inginkan, yaitu larutan umpan, ke fase satunya lagi. Biasanya merupakan yang disebut sebagai larutan mengekstrak. Nah, kalau misalnya adsorpsi juga prinsipnya agak mirip, jadi larutan yang kita inginkan, yang solutnya itu akan berpindah dari si larutan umpan awalnya ke fasa lainnya, di mana fasa lainnya itu selalu berupa padatan kalau misalnya adsorpsi. Oke, jadi proses di mana zat terlarut itu akan terikat pada suatu adsorben yang berupa suatu padatan. Kalau misalnya untuk adsorpsi ini biasanya kapasitasnya lebih kecil daripada ekstraksi, tetapi bisa spesifitas yang lebih tinggi. Jadi misalnya kita tahu si solutnya itu, produknya itu akan terikat atau sangat berinteraksi kuat dengan suatu zat tertentu. Zat tertentunya misalnya kita tempelkan pada suatu padatan, maka itu spesifitasnya bisa jauh lebih tinggi daripada kalau misalnya proses ekstraksi. Tapi karena dilakukan pada suatu padatan biasanya kapasitas jadi banyaknya zat yang bisa diolah itu lebih sedikit kalau misalnya adsorpsi, dan juga pemakaiannya cenderung lebih terbatas sebenarnya. Keuntungan lainnya kalau misalnya menggunakan protein itu tidak akan terjadi denaturasi. Namun, problem utama dari adsorpsi ya agak mirip dengan ekstraksi ya. Data kesetimbangan itu harus ditentukan secara eksperimen, dan kurva kesetimbangan itu tidak selalu linier kalau misalnya adsorpsi. Tahapan utama dalam adsorpsi biasanya ada penambahan larutan umpan pada suatu adsorben, dilewatkan pada suatu adsorben, kemudian akan ada proses adsorpsinya, penempelan ke adsorben tersebut, kemudian setelah itu akan ada pemisahan, jadi si larutan umpannya kan mengalir melewati adsorben, kemudian nanti mengalir keluar, berarti nanti akan ada solutnya yang terikat pada si adsorbennya. Nah, itu bisa dipisahkan dengan melewati larutan cairan tertentu yang akan bisa melepaskan si zatnya dari padatannya, dan itu sekaligus juga untuk mencuci si adsorbennya. Nah, setelah si adsorbennya sudah dicuci seperti itu, diregenerasi, biasanya si adsorbennya itu bisa dipakai lagi untuk mengambil si solut yang kita inginkan. Jadi si adsorpsi itu keuntungannya si adsorben ini bisa digunakan berkali-kali dengan mudah, asalkan tidak rusak, misalnya kerusakan fisik seperti pecah, atau ya terkadang ada juga kerusakan kimiawi, jadi misalnya ada zat-zat yang menempel yang sulit dihilangkan dan sebagainya. Oke, ini perbandingan dari ekstraksi dengan adsorpsi. Jadi kalau misalnya dari kapasitas lebih tinggi ekstraksi tadi, tapi kalau dari selektivitas lebih tinggi adsorpsi. Terus equilibriumnya, jadi kesetimbangannya itu kalau ekstraksi cenderung linear, sedangkan kalau adsorpsi itu kecenderungannya itu tidak linear. Jadi dapat mengurangi interaksi pada suatu titik, akan dapat mengurangi interaksi antara si solut dengan si adsorbennya. Operasinya kalau misalnya ekstraksi cenderung steady state, terutama yang skala industri ya. Kalau misalnya adsorpsi itu biasanya hampir selalu tidak steady state. Jadi tiap selang beberapa waktu itu harus selalu adsorbennya diganti, adsorbennya dicuci, baru dapat digunakan lagi. Oke. Umpannya kalau misalnya ekstraksi harus dijernihkan terlebih dahulu, jadi padatannya harus dihilangkan. Sedangkan kalau misalnya adsorpsi terkadang bisa padatannya itu tidak usah dihilangkan, tetapi pasti akan mengurangi kapasitasnya lebih jauh lagi.
Problem-problem yang umum dihadapi kalau misalnya ekstraksi dapat terjadi emulsifikasi, denaturasi terutama untuk protein ya. Kalau misalnya adsorpsi itu karena ada penggunaan padatan, jadi ya ada tantangan tersendiri dari penggunaan padatan. Kemudian kalau misalnya si packing-nya, jadi unggun padatannya itu tidak dikemas dengan baik, nanti akan mempengaruhi, kapasitasnya juga. Jadi kalau misalnya seharusnya itu, berapa ya, optimumnya itu 10 misalnya, tapi karena, unggunnya itu jadi si padatannya itu tidak tersusun dengan baik, dapat mengurangi kapasitas menjadi cuma 8 misal. Dan terkadang kalau misalnya umpannya itu tekanannya terlalu tinggi, jadi benar-benar ditinggikan kemudian dimasukkan, maka si unggunnya itu terkadang dapat terkompresi. Kalau misalnya terkompresi, maka laju alirnya akan menjadi lebih lambat, pressure drop lebih tinggi, dan sebagainya. Oke, nah mekanisme adsorpsi itu sendiri ada dua, bisa karena adanya interaksi fisik antara si zat terlarut dengan si adsorben, misalnya gaya van der Waals, ataupun interaksi hidrofobik misalnya, ataupun misalnya karena adanya interaksi kimiawi, seperti interaksi elektrostatis atau interaksi afinitas. Nah, ini merupakan gambar kurva kesetimbangan adsorpsi. Yang paling umum kita temui adalah, yang mengikuti kurva kesetimbangan Langmuir ini. Jadi dapat dilihat bahwa pada saat konsentrasi, spesies yang teradsorpsi itu semakin tinggi, eee, sorry, pada saat konsentrasi spesies di dalam larutannya itu, makin tinggi, maka konsentrasi yang bisa teradsorpsinya itu akan sedikit lebih rendah. Ya ini, yang paling sering kita temui adalah yang bentuk silang muir ini. Oke, nah jadi dalam melakukan suatu proses absorpsi, perancangan biasanya itu harus diketahui dulu kurva kesetimbangannya seperti apa, ya, terutama akan menyatakan kapasitas kesetimbangannya itu berapa, kemudian baru setelah dihitung di eksperimen dari laboratorium dapat kapasitasnya berapa, baru kita ketahui berapa banyak adsorben yang dibutuhkan untuk berapa banyak umpan, baru kemudian dirancang si kolom adsorpsinya. Kalau misalnya perancangan kolom adsorpsi biasanya ya kasarnya sih sebenarnya bisa pakai volume ya. Jadi berapa banyak adsorben yang dibutuhkan itu nanti kalau misalnya disusun itu kira-kira, dimensi, lebarnya berapa, dimensi tingginya berapa, kemudian itu bisa dapat, ukuran kasar dari suatu kolom yang dibutuhkan. Tapi ya itu memang yang sangat kasar sekali ya sebenarnya kalau misalnya adsorpsi, kalau misalnya mau lebih bagus di bagian dalam kolomnya harus dipasang, eee, plate misalnya dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian ini yang paling, apa ya, sering digunakan adsorpsi afinitas, karena adsorpsi afinitas itu akan sangat bergantung pada suatu interaksi kimiawi spesifik antara zat terlarut dengan padatannya. Padatannya kadang-kadang juga suka disebut sebagai resin. Pengaruh interaksi ini lebih kuat daripada interaksi yang lain, van der Waals, elektrostatis, dan lain-lainnya, maka afinitas adsorpsi ini akan bersifat lebih spesifik, jadi akan bisa memisahkan produk yang kita inginkan itu benar-benar apa ya, benar-benar spesifik, benar-benar yang tertangkap hanya si produk yang kita inginkan gitu. Oke, nah komponen adsorben yang umum digunakan itu akan terdiri dari dua komponen yaitu support dan ligand. Di mana ligand ini adalah kalau misalnya yang tadi adsorpsi afinitas ya, berarti dia merupakan suatu zat yang akan bereaksi secara spesifik dengan produk terlarut yang kita inginkan. Nah, biar lebih gampang ngoleksinya balik, biasanya itu dia ditempelkan pada suatu support tertentu.
Oke, nah jadi kurang lebih seperti ini. Nanti akan di produk yang kita inginkan itu akan menempel di ligannya. Tergantung dari prosesnya, mungkin akan ada beberapa impurities, pengotor yang juga akan menempel pada si adsorbennya. Kemudian setelah itu, setelah semua umpan yang kita ingin punya itu sudah terabsorpsi, maka setelah itu kita lakukan proses desorpsi. Di mana pada proses desorpsi, si produk yang menempel itu akan dipaksa untuk terlepas dari si ligannya tersebut. Oke, nah jadi kalau misalnya dalam skala besarnya itu biasanya selalu digunakan suatu unggun tetap atau fixed bag. Jadi biasanya berisi pipa, berupa pipa berisi adsorben tertentu yang akan dialiri dengan cairan umpan tersebut. Oke. Nah, biasanya pada saat lab itu akan dicari kondisi breakthrough-nya, di mana analisis pada kondisi breakthrough akan menjadi dasar perancangan pada proses adsorpsi. Jadi akan diketahui kurang lebih kapasitasnya berapa dan sebagainya. Oke, itu mengenai adsorpsi. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Jadi adsorpsi ini merupakan contoh terakhir untuk yang proses isolasi ya. Sesudah ini kita akan lanjut ke bagian purifikasi. Purifikasi terus moga-moga minggu depan berarti tinggal pengeringan aja. Oke, kalau enggak saya lanjut ya. Jadi kalau misalnya proses purifikasi, jadi zat-zat, bahan-bahan yang sudah terisolasi itu ingin kita tingkatkan lagi konsentrasi produknya, jadi biar lebih murni. Dan ini tantangan utama dari purifikasi adalah bagaimana cara membedakan sifat kimiawi yang paling kontras dengan impuritiesnya. Jadi kalau misalnya purifikasi itu selalu dilakukan paling akhir, karena ini merupakan tahapan yang paling susah. Kalau misalnya dalam pemurnian enzim gitu ya, sudah ada isolasi protein yang ada di situ, termasuk enzim yang kita inginkan, maka di purifikasi itu bagaimana cara kita bisa mengambil enzim yang kita inginkan dan protein-protein lainnya itu terbuang. Jadi benar-benar memisahkan protein tertentu dari protein-protein lain. Itu merupakan suatu apa ya, tahapan yang sangat challenging gitu. Oke. Nah, purifikasi juga tujuannya dilakukan di akhir karena untuk mengurangi volume kerja yang dibutuhkan. Jadi biar volume kerja yang dibutuhkan pada tahap purifikasi ini benar-benar minimal sekali. Yang paling umum kita temui di suatu pabrik bioproses itu yang disebut dengan kromatografi. Di mana kromatografi ini ada biasanya berdasarkan pada prinsip pemisahan berbagai macam senyawa berdasarkan migrasi diferensial yang terjadi akibat aliran cairan suatu larutan umpan yang disebut mobile phase di dalam suatu adsorben tertentu yang disebut sebagai stationary phase. Jadi prinsipnya agak mirip dengan adsorpsi, tapi itu jadi akan ada pemisahan suatu zat tertentu karena ada interaksi dengan adsorben. Tapi interaksinya itu apa akan bergantung pada jenis kromatografinya. Oke. Jadi ini sama, kolom kromatografi akan berisi suatu adsorben tertentu, kemudian larutan diinjeksikan, diikuti dengan injeksi eluen atau mobile phase. Kemudian akan terdapat beda afinitas antara komponen-komponen zat terlarut di dalam adsorben tertentu. Oke, nah kromatografi itu tantangannya dia kecenderungannya itu akan menyebabkan suatu pengenceran, terkadang akan menyebabkan suatu pengenceran. Karena zat berbeda akan keluar dari kolom dalam waktu yang berbeda. Oke, nah jadi prinsipnya seperti ini. Kalau misalnya kita punya suatu campuran protein, misalnya tadi yang saya ceritakan ya, kemudian itu dia dilewatkan melalui suatu kolom kromatografi,
maka si protein-protein tertentu akan berinteraksi secara tertentu dengan adsorbennya. Sehingga apa yang terjadi adalah protein-protein yang berinteraksi kuat dengan si adsorbennya itu akan tertahan, sedangkan protein yang tidak memiliki ikatan apapun dengan si adsorbennya itu akan melewati lebih dahulu. Oke, jadi makin lama akan, jadi ini kalau contoh yang saya gunakan di sini akan berdasarkan interaksinya, jadi berdasarkan afinitasnya. Oke, nah yang tidak ada interaksi sama sekali terus lewat, akhirnya dia akan keluar paling dulu, seperti di sini. Oke, kemudian setelah itu baru diikuti dengan jenis protein kedua, kemudian diikuti lagi dengan protein lainnya. Jadi ini merupakan prinsip kromatografi. Kalau contoh yang saya berikan memang berupa afinitas ya, tapi ada, tidak harus berupa sifat kimiawi tertentu, sifat interaksi tertentu, bisa saja hidrofobisitasnya. Jadi kalau misalnya dia hidrofobik, adsorbennya hidrofobik, proteinnya hidrofobik, maka akan saling menempel dengan kuat. Jadi protein yang hidrofilik lewat duluan gitu. Atau misalnya dari ukuran. Jadi bisa ukurannya dari yang besar sampai yang kecil. Kalau yang kecil dia bisa masuk-masuk, bisa bereaksi terlebih dahulu dengan si adsorbennya, maka protein yang besar itu akan keluar terlebih dahulu dan seterusnya. Nah, jenis-jenis padatan yang digunakan dan sifat-sifatnya yang digunakan pada suatu proses kromatografi elusi ya, elution. Jadi elution maksudnya karena si produknya itu akan dipisahkan pada saat-saat tertentu berdasarkan suatu sifat tertentu. Ini ada yang adsorpsi, jadi dia berdasarkan gaya van der Waals, contohnya seperti ini. Ada yang partisi, ion exchange, jadi dia berdasarkan ikatan ion atau kovalen. Kemudian ada gel filtration, dia kemampuan adsorpsinya, afinitas sifat reaksi kimia tertentu. Yang skala kecil ini ya thin layer sama paper. Paper ini kalau misalnya dulu di kapan ya, SMP atau SMA gitu, nggak tahu kalian pernah melakukan atau enggak ya. Ini yang percobaannya itu kalau misalnya kalian punya kertas coklat, kemudian kalian beri titik hitam, jadi pakai spidol hitam, dititikin di seperempat bawah kertas, kemudian bagian bawah kertasnya itu ditaruh di air, jadi si kertasnya digantungin, bagian ujung bawahnya dikenakan ke air, kemudian makin lama-lama kan airnya nanti merembes ya, airnya merembes melewati si spidol hitam itu, nanti terus makin lama terlihat pemisahan warna dari si spidol hitam itu. Nah itu sebenarnya suatu kromatografi, contoh kromatografi kertas. Oke, nah berdasarkan mode operasinya itu kromatografi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama elution kromatografi, jadi kromatografi elusi yang tadi saya jelaskan. Jadi dia akan terpisah, kemudian akan keluar berdasarkan waktu-waktu tertentu. Jadi nanti tinggal diatur aja protein mana atau zat mana yang kita inginkan, itu dia akan mengalir setelah waktu berapa. Berarti yang lain dibuang, yang pada saat produk yang kita inginkan lewat itu ditampung, kemudian yang lainnya dibiarkan lewat lagi, terbuang. Itu contoh kromatografi elusi. Ini merupakan suatu metode yang tradisional, jadi larutan dimasukkan kemudian diikuti dengan aliran pelarut. Aliran pelarut ini biasanya ada angkanya ya, harus berapa. Jadi kalau misalnya aliran pelarut itu cukup besar, cukup lambat, maka biasanya pemisahannya itu akan lebih baik. Tapi kalau misalnya lambat ya berarti bisa dibayangkan berapa banyak waktu yang terbuang, berapa banyak pelarut yang dapat terbuang.
Oke, keuntungannya operasinya mudah, komposisi eluan itu cenderung konstan. Jadi yang pertama dia keluar si ini dulu, setelah itu baru keluar si ini. Injeksi dapat dilakukan secara repetitif tanpa mengganggu kesetimbangan. Kekurangannya, kapasitas absorbennya itu terbatas, sangat terbatas sekali bahkan. Kemudian terjadi pengenceran dari zat yang kita inginkan. Jadi sesudah isolasi di purifikasi dengan kromatografi ini pasti akan terjadi sejumlah pengenceran. Kemudian tergantung dari sistemnya, tapi bisa memerlukan kolom yang panjang sekali. Sehingga kalau misalnya kolom yang dibutuhkan itu panjang, akan ada sejumlah masalah pada saat proses packingnya, kemudian akan ada sejumlah hilang tekan yang akan terjadi. Kemudian ya sama seperti adsorpsi, mungkin akan ada zat-zat yang menempel kuat pada si kolomnya dan tidak bisa dilepaskan lagi, sehingga menyebabkan si kolomnya itu harus diganti. Dan terkadang kromatografi elusi itu sangat spesifik ya, jadi akan terdapat kesulitan untuk memperoleh kondisi operasi yang optimum. Oke, ini masih sama seperti tadi ya, hanya menjelaskan bagaimana biasanya kalau misalnya kalian mau pemisahannya itu lebih jelas, si kolomnya itu harus lebih panjang. Oke, jadi kalau misalnya kolomnya cuma di-set di sini kan antara komponen A dan B masih ada yang tercampur ya, jadi kurang dapat dipisahkan. Makanya harus diperpanjang lagi kolomnya sehingga biar lebih jelas pemisahannya, baru setelah itu bisa diatur, oke A keluar duluan, kemudian baru B yang akan keluar. Dan biasanya di sini akan dipasang detektor yang akan membantu untuk menentukan siapa yang harus kapan si valve ini kapan larutannya ini harus dibuang dan kapan larutannya ini harus ditampung. Gitu. Mode operasi satunya lagi disebut kromatografi on off. Jadi kalau misalnya kromatografi on off itu agak mirip dengan adsorben. Jadi larutan umpan dimasukkan ke dalam kolom sampai kapasitas adsorben mencapai maksimum. Kemudian komponen yang diinginkan itu akan terikat secara kuat pada suatu adsorben tertentu. Kemudian baru komposisi elemen diganti, jadi si larutannya itu diganti, sehingga komponen yang diinginkan itu akan terlepas dari adsorben dan terbawa oleh mobile phase. Nah, kalau misalnya on-off kromatografi itu hampir selalu komponen yang kita inginkan itu akan terlepas dari adsorben dengan mengganti si cairannya. Kalau misalnya adsorpsi, tidak selalu harus komponen yang diinginkan itu akan diambil kembali. Bisa aja sebenarnya adsorben dilakukan untuk mengambil pengotor justru sebenarnya. Nah, ketika mau dibersihkan, bisa aja si adsorbennya itu nggak usah dicuci, bisa aja langsung di treatment regenerasi. Jadi kalau misalnya di pabrik-pabrik kimia, adsorben itu kalau bisa diregenerasi umumnya ditambahkan kukus, ditambahkan steam sehingga zat yang diinginkan itu terlepas dan terdegradasi. Zat yang diinginkan, zat yang menempel itu akan terlepas dan terdegradasi. Jadi berbeda sedikit dengan kromatografi, tapi prinsip operasi sih hampir sama. Keuntungannya kalau misalnya on-off kromatografi ini biasanya penggunaan kapasitas adsorben yang lebih tinggi, kemudian konsentrasi produk yang didapatkan itu lebih tinggi, pengaturan kondisi operasi lebih mudah, kebutuhan kolom juga lebih pendek kalau on-off kromatografi karena tidak akan bergantung pada pemisahannya ya. Tidak akan bergantung pada pemisahan antar komponen. Kemudian reproducibility-nya juga lebih terjaga. Kekurangannya tidak dapat dijalankan secara kontinu karena memerlukan pengaturan kembali kesetimbangan. Jadi setelah berapa lama dijalankan harus diregenerasi. Jadi kalau bisa dilihat di satu kolomnya itu tidak akan dilakukan secara kontinu. Oke.
Jenis kromatografinya ini dibedakan berdasarkan fasa geraknya, fasa yang bergeraknya apa. Apakah dia liquid, apakah dia berupa gas. Oke, kalau misalnya gas ya disebutnya gas kromatografi, jadi sistemnya seperti kalau alat analisis ya. Liquid kromatografi juga kalau alat analisis. Supercritical fluid chromatography ini masih agak jarang digunakan. Oke, kemudian berdasarkan jenis interaksi ya seperti ini bisa diperkirakan lah ya dari istilahnya. Saya akan cepat aja. Ini contoh khusus untuk enzim ya. Kalau misalnya yang sebelumnya itu yang lebih general. Ya sebenarnya prinsipnya sama aja sih. Ini cuma dasar-dasar sifat yang akan membedakannya. Nah, ini akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi kalau misalnya gel formation chromatography disebut juga sebagai size exclusion chromatography. Jadi kalau misalnya di sini pemisahannya itu dilakukan berdasarkan ukurannya tertentu. Kalau misalnya ukurannya itu besar, dia akan tidak disebutkan ya di sini. Ada yang biasanya sih kalau misalnya ukurannya kecil, dia ada yang akan masuk ke dalam si kolomnya terlebih dahulu. Jadi akan masuk ke dalam pori-porinya, sehingga biasanya yang ukuran besar akan keluar terlebih dahulu. Tapi kalau yang digambarkan di sini entah kenapa yang kecil malahan duluan ya. Yang kecil malahan dia duluan. Tapi ya akan spesifik tergantung dari sistemnya sih. Kemudian kalau misalnya yang ion exchange itu dia akan bergantung pada sifat elektrostatiknya. Jadi kalau misalnya protein yang tertentu, ini contohnya saya pakai protein karena yang paling gampang ya. Misalnya proteinnya dia bermuatan negatif, maka si adsorbennya, si kolomnya itu harus bermuatan positif dan juga sebaliknya. Atau kalau misalnya ion exchange chromatography ini sebenarnya bisa diatur dengan penggunaan pH-nya ya. Jadi misalnya pH awalnya si proteinnya bermuatan negatif, maka kolomnya itu positif. Kemudian setelah sudah terabsorpsi semuanya, dialirkan larutan yang pada pH berapa sehingga proteinnya itu berkebalikan. Dia bermuatan positif, sedangkan si kolomnya itu masih tetap bermuatan positif, maka karena keduanya bermuatan positif, maka akan terlepas si proteinnya, kemudian bisa dialirkan, bisa diambil kembali. Jadi itu contoh sederhananya. Oke, nah biasanya si larutan atau larutan satunya lagi itu yang dialirkan adalah si larutan buffer garam. Sehingga akan menggantikan gugus protein yang terserang. Anion exchanger merupakan yang paling umum digunakan ya. Jadi kalau misalnya ini contoh yang gambar di sini merupakan yang paling umum digunakan. Karena pada pH netral umumnya protein itu bermuatan negatif. Atau terkadang kalau misalnya kromatografi seperti ini juga dapat digunakan untuk memisahkan asam nukleat. Asam nukleat hampir selalu itu bermuatan negatif. Dan kenapa asam nukleat harus dipisahkan? Karena asam nukleat itu terutama kalau misalnya produknya intraseluler ya, asam nukleat itu akan menyebabkan si larutan umpannya itu memiliki viskositas yang tinggi. Biasanya kalau viskositas yang tinggi itu akan mempersulit dalam proses pemisahannya.
dan juga transportasi ya dan sebagainya. Oleh karena itu biasanya kalau produknya intraselular selalu akan ada tahap untuk memisahkan asam nukleat ataupun mendegradasi asam nukleat. Tuh, kemudian kalau misalnya afinitas ini berarti berdasarkan sifat kuat tertentu, hidrofobik berdasarkan sifat hidrofobisitas dari suatu zat dengan si packingnya, dengan si padatannya. Oke, itu mengenai kromatografi. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Oke, kalau misalnya tidak ada, kita langsung lanjut ke ultrafiltrasi ya. Jadi untuk bagian purifikasi selain biasanya di kromatografi, terkadang ada beberapa opsi untuk menggunakan ultrafiltrasi. Jadi seperti misalnya sesudah isolasi protein dengan menggunakan pengendapan, itu biasanya selalu akan dilewatkan ke suatu proses berbasiskan membran terlebih dahulu, seperti ultrafiltrasi atau dialisis dan sebagainya. Ya, jadi pemisahan dengan membran mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, reverse osmosis atau apa, itu biasanya dilakukan setelah presipitasi, terutama digunakan untuk memisahkan protein atau enzim lainnya atau hancuran sel, itu jadi berdasarkan ukurannya ya. Pemisahan utamanya akan berdasarkan ukurannya. Ultrafiltrasi bisa berfungsi di bagian isolasi, bisa juga berfungsi di bagian purifikasi. Jadi akan bergantung pada sistem-sistemnya. Nah, beberapa proses membran yang umum ada mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi. Ini semua berdasarkan perbedaan ukuran, tapi driving force-nya, jadi kenapa dia bisa bergerak, itu terutama akan berdasarkan pada perbedaan tekanan. Dan ini juga akan dibedakan berdasarkan fasa-fasanya. Jadi mikrofiltrasi itu liquid dengan liquid, tapi misalnya hanya akan melewatkan zat dengan ukuran diameter tertentu. Ultrafiltrasi berarti lebih kecil lagi, kemudian nanofiltrasi berarti lebih kecil lagi. Kemudian kalau bisa reverse osmosis ya, itu biasanya untuk pemurnian air. Jadi garam-garam, terutama untuk memisahkan garam-garam. Kalau pervaporasi berarti untuk perbedaan fasa antara liquid dengan gas, tetapi yang akan mendorong si zat tersebut untuk melewati membran adalah tetap perbedaan tekanan. Kalau elektrodialisis, membran elektrolisis akan bergantung pada perbedaan potensialnya, potensial listriknya. Dialisis dan dialisis difusi yang akan membedakan itu akan berdasarkan konsentrasinya. Oke, dialisis ini yang cukup umum digunakan terutama dalam pemisahan protein ya, di mana dialisis adalah pemisahan dengan membran untuk menyingkirkan solut berberat molekul rendah dari suatu larutan tertentu. Jadi biasanya terutama akan digunakan untuk memisahkan asam-asam organik dan ion-ion anorganik dari suatu umpan yang kita miliki. Membran yang digunakan itu biasanya semi-permeable dan solut dengan berat molekul rendah atau zat-zat yang dengan berat molekul rendah itu akan bergerak ke ruang dengan konsentrasi yang lebih rendah. Makanya itu disebut sebagai dialisis. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu mengenai proses membran. Proses berbasiskan membran itu jujur banyak sekali ya, jadi memang tapi yang dibahas secara sekilas di sini hanya yang dialisis karena ini memang yang paling sering digunakan. Apakah artinya mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, nanofiltrasi, reverse osmosis jarang digunakan? Enggak, mereka juga termasuk yang sering digunakan. Hanya saja prinsip
prinsip kerjanya itu sama semua. Dan sudah sempat dibahas sedikit juga kan ya proses-proses yang berbasis membran di agak awal gitu. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu? Kalau enggak, kita akan masuk ke tahapan terakhir. Jadi kalau misalnya biasanya itu kalau produknya liquid, sesudah dari tahapan purifikasi, dia sudah siap dijual. Paling ya dipekatkan dikit atau ditambahkan suatu stabilisator tertentu biar produknya lebih stabil. Tapi biasanya kalau produk yang liquid itu kan kesulitan dalam transportasi ya. Jadi transportasinya harus menggunakan tangki atau pipa atau harus ada bottling, dan bottling biasanya kalau bottling akan botol menggunakan botol kaca atau botol plastik ya. Kemudian transportasinya harus dengan truk dan sebagainya, umur simpannya cenderung lebih pendek juga. Maka kalau misalnya bisa dipadatkan, hampir selalu dipilih agar dipadatkan terlebih dahulu. Dan itu merupakan proses yang disebut sebagai polishing. Oke, polishing itu sendiri merupakan tahapan paling akhir untuk meningkatkan kemurnian produk serta mendapatkan bentuk padatan. Tapi itu ya tentatif, tidak selalu dapat dilakukan. Polishing biasanya hanya ada dua, kristalisasi atau pengeringan. Kalau misalnya kristalisasi, ini saya nggak tahu kenapa gambarnya jadi begini ya. Oke, jadi kristalisasi adalah perubahan dari suatu larutan menjadi suatu padatan. Nah, yang membedakan kristalisasi dengan suatu pengendapan adalah kristal itu atau produknya itu memiliki susunan molekul atau atom atau ion yang sangat tertentu dan sangat teratur pada ketiga dimensi spasialnya. Kemudian kristalisasi itu biasanya dilangsungkan dalam operasi pada temperatur rendah sehingga kerusakan produknya itu minimal. Dan juga larutan umpan itu harus mengandung si zat terlarutnya dengan konsentrasi yang cukup tinggi sehingga faktor separasinya itu cukup tinggi. Contoh yang paling umum proses kristalisasi adalah pada saat proses gula ya, untuk pembuatan kristal gula. Jadi kalau misalnya untuk pembuatan kristal gula kita sudah punya larutan tebunya, kemudian si larutan tebunya itu tebu dengan airnya itu biasanya dievaporasi terlebih dahulu. Jadi kalau dievaporasi itu si airnya itu diuapkan sebagian biar nanti akan terbentuk sirup gula. Nah, sirup gulanya itu setelah itu akan dikristalisasi dengan cara didinginkan dan juga ditambahkan padatan kristal gula yang sudah jadi. Jadi ada kristal gulanya yang biasanya lebih kecil ukurannya, ditambahin ke dalam larutan sirup gulanya, kemudian didinginkan. Pada saat pendinginan itu dan juga karena ada bantuan dari inti kristal yang gula udah jadi yang ditambahkan atau yang disebut juga dengan seed ya, seed biji. Nah, itu nanti akan terjadi penumpukan atau pembentukan gula lagi di sekitar si biji gula yang pertama ditambahkan tadi. Lama-lama akan makin besar sampai akhirnya mendapatkan ukuran yang cukup, kemudian baru dipanen di si kristalnya. Itu prinsip dasar dari proses kristalisasi. Nah, kenapa harus menggunakan suatu proses kristalisasi? Karena itu akan dapat menghasilkan suatu partikel padatan dengan ukuran dan juga bentuk tertentu. Dan juga kristalisasi itu merupakan suatu proses pemurnian tambahan.
Karena kristalisasi itu akan sangat spesifik ya, jadi kemurnian kristal yang terbentuk itu akan sangat tinggi. Setelah kristal yang didapatkan itu biasanya masih basah, kristal basah, baru kemudian dikeringkan terlebih dahulu, baru didapatkan si produk kristal akhirnya. Nah, untuk melakukan suatu proses kristalisasi itu pertama-tama larutan harus berada pada kondisi supersaturated. Oke, agar kristalisasi dapat terjadi, dimulai dengan nukleasi. Jadi akan terjadi pemekatan dari konsentrasi, jadi mengikuti yang tahapan 1 ini. Kemudian setelah tahapan 1 sudah didapatkan, diikuti dengan tahap kedua atau pertumbuhannya, growth. Sampai akhirnya akan mendapatkan suatu, sampai akhirnya mencapai si titik grafik ini ya, yang solubility curve ya, di mana pada titik ini sudah tidak akan terjadi kristalisasi lagi. Jadi, makanya kenapa kita sampai bisa dapat molase, karena molase itu sudah ada di region ini. Konsentrasinya itu sudah tidak memungkinkan akan terjadi kristalisasi lagi. Oke. Nah, pada saat penurunan konsentrasi, peningkatan konsentrasi ini harus dilakukan secara hati-hati dan optimum, karena kalau misalnya tidak hati-hati bisa memasuki daerah sini, amorphous precipitation. Kalau misalnya memasuki daerah amorphous precipitation berarti yang terbentuk bukan kristal lagi, tetapi ya presipitasi biasa. Oke. Berhubung waktunya sudah jam 8.50 dan Zoom-nya itu akan dipakai untuk kuliah berikutnya, saya stop sampai di sini dahulu ya, kita lanjutkan lagi di minggu depan. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Oke, kalau misalnya tidak ada, kuliahnya saya stop sampai sini ya. Jangan lupa mengisi absen. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Iya, pagi. Terima kasih. Terima kasih, Bu.